Hello everyone, my name is Nikita Landari. I am a student of Tomakaka University and my majoring is English education, and this video is my final project, English phonology by Mr. Aswar Asmalecher. In this video, I'm gonna talk about 44 sounds in English. This 44 sound is divided into two groups. 20 of vowel sounds and 24 of consonant sounds. Ya. Vowel pertama yang akan kita bahas adalah I sound. I sound. Cara mengucapkan bunyi ini adalah tarik sudut bibir ke samping seperti tersenyum. I. Posisi lidah tinggi, diangkat bagian depan lidah ke arah langit-langit mulut depan. Tahan bunyinya sedikit lama karena ini merupakan bunyi panjang. I, I. Adapun contoh kata yang menggunakan bunyi ini ialah see, feed, atau eat. Bunyi kedua yaitu I. Berbeda dengan yang sebelumnya, bunyi ini terkesan lebih short, lebih pendek. Bunyi selanjutnya ialah U. Posisi bibir dibulatkan dan dimoncongkan. Posisi lidah tinggi ke belakang. Angkat bagian belakang lidah tinggi-tinggi ke arah langit-langit mulut bagian belakang. Ujung lidah tetap berada di bawah. U. Contoh katanya to, blue, foot. Selanjutnya adalah bunyi U. Jika sebelumnya bunyi simbol bunyi tersebut menunjukkan bentuk U yang panjang, maka ini menunjukkan kebalikannya. Ini U yang pendek. Bibir tidak perlu dimoncongkan dan lidah tidak perlu diangkat terlalu tinggi. U. Contoh katanya put, book, and good. Bunyi berikutnya adalah bunyi E. Bunyi E ini bunyi pendek sama seperti bunyi E pada kata ember, bebek, pena, dan pena di dalam bahasa Indonesia. Buka mulut tengah-tengah. E tidak terlalu lebar dan menyempit. Posisi lidah angkat di bagian depan, lidah ke posisi pertengah di dalam mulut. Ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi bawah. E. Contoh katanya bed, man, dan sand. Bunyi selanjutnya adalah bunyi E. Cara pengucapannya ini, buka mulut lebih lebar dari dagu turun. E. Turunkan rahang juga dagu ke bawah, jadi mulutnya terbuka lebih lebar. E. Gitu. Letakkan lidahmu di dasar mulut, dorong bagian depan lidah agak ke depan hingga ujungnya menekan bagian belakang. Contohnya cat, black, and hand. Selanjutnya adalah schwa sound. Bunyi ini dijuluki sebagai bunyi malas karena cara pembunyiannya yang sedikit netral. Posisi bibir benar-benar netral, relax, menggantung santai tanpa membentuk pola apapun. Posisi lidah berada datar, tepat di tengah-tengah mulut tanpa ketegangan otot. Karakter bunyinya seperti bunyi eu, sangat lemah, pendek, dan tidak ditekan. About, teacher, and college. Banana juga mengandung bunyi schwa ini. Bunyi selanjutnya adalah bunyi E tapi dengan bunyi yang panjang. Posisi bibir netral dan sedikit terbuka santai, tidak tersenyum, tidak memoncong, dan posisi lidah bagian tengah lidah diangkat agak menggantung di tengah mulut. Otot lidah sedikit tegang, ujung tidak agak ditarik ke belakang sedikit ke atas untuk memberi efek bunyi
Ini seperti e yang ditambahkan dengan r. Contohnya girl, bird, dan work. Bunyi selanjutnya adalah bunyi o tapi dengan asa yang panjang. Posisi bibir dibulatkan cukup ketat dan sedikit dimoncongkan ke depan. O. Posisi lidah, bagian belakang lidah ditarik agak rendah ke belakang mulut. O. Karakter suara bunyi seperti o tapi panjang, bulat, dan agak ketat. O. Contoh kata yang menggunakan bunyi ini adalah door, low, and walk. Bunyi berikutnya adalah bunyi dengan simbol ini. Sebutannya dalam bahasa Inggris long open back vowel. Contoh posisi bibir dan mulut dibuka lebar ke bawah secara rileks. R, seperti saat dokter memeriksa tenggorokan. A. Posisi lidah ditarik rata dan sangat rendah di dasar mulut bagian belakang. R. Karakter suaranya itu seperti a tapi panjang, lebih dalam, dan terdengar menggelegar dari tenggorokan. R gitu. Contohnya car, dark, butter. Bunyi berikutnya adalah bunyi dengan simbol ini. Bisa disebut a short open main and round vowels. Contoh posisi bibirnya itu netral dan agak terbuka, sedikit terbuka, netral tapi sedikit terbuka, relax tanpa tersenyum atau moncong. Posisi lidah bagian tengah lidah terangkat sedikit saja dari dasar mulut. Karakter suaranya itu seperti a tapi pendek jika sebelumnya a panjang, dan ini simbol ini a-nya lebih pendek dan cepat serta tegas terdengarnya. Contoh bunyinya itu seperti cut sama cup sama blood. Jadi a tapi cut, cup, dan blood. Bunyi selanjutnya adalah bunyi o. Bunyi ini seperti bunyi o. Terus posisi bibir mulut terbuka lebar ke bawah dengan bibir sedikit dibulatkan santai. Posisi lidah berada rendah di dasar mulut bagian belakang. Karakternya seperti yang saya bilang tadi, bunyi o tapi pendek, tajam, dan cepat. O. Contoh katanya got, box, dan hot. Baik, itu adalah beberapa bunyi pure vokal yang ada dalam bahasa Inggris ini, dan sekarang kita masuk pada pembahasan diftong. Ini adalah beberapa bunyi diftong, vokal diftong yang ada dalam bahasa Inggris. Diftong itu kayak penggabungan antara dua bunyi yang menjadi satu bunyi. Contohnya ada a. Bunyi ini masuk dalam kata day, dan sama seperti a antara e dan i, jadi my, sama oi di kata boy, go dibaca go, di kata go, l di kata no, a di kata word, kata word, dan air di kata hair, dan ue di kata di word pure.
Selanjutnya kita akan masuk pada konsonan. Yang pertama, konsonan yang pertama yang masuk dalam nominal plosive. Plosive yaitu pa, pa, pa. Bunyi ini merupakan voiceless atau bunyi yang tidak bergetar. Jadi bisa teman-teman pegang ketika mengucapkan bunyi ini pa, pa. Tidak terdapat getaran di dalam pita suara. Itu namanya bunyi voiceless atau unvoiced. Dia termasuk dalam bilabial karena bibir atas dan bibir bawah saling bertemu, dan plosive karena letupan, berletup. Contohnya di penggunaan kata pen. Dan selanjutnya ada c. Bunyi c. Dia bunyi c ini juga termasuk ke dalam voiceless atau tidak bergetar. Dan alveolar dan bunyi letupan. C. Selanjutnya ada bunyi bah. Berbeda dengan bunyi bah pertama, dia tidak bervoice atau voiceless. Bunyi bah ini bergetar. Dia termasuk ke dalam kelas kata voice, bilabial dan plosive. Voice, bilabial dan plosive. Bergetar, bibir atas dan bibir bawah saling bertemu, dan letup. Contohnya kata back. Bunyi selanjutnya adalah bunyi d. Bunyi d ini termasuk ke dalam voice, yaitu bergetar dan alveolar, di mana lidah menyentuh gusi bagian atas, gusi atau gigi bagian atas, dan merupakan bunyi letupan. Plosive. Contoh katanya dog. Kemudian bunyi selanjutnya ada k. Nah, bunyi k ini termasuk ke dalam bunyi voiceless atau tidak bergetar, di mana pita suara tidak bergetar, k, serta berletup, sehingga masuk dalam nominasi letup, dan velar, di mana lidah bagian dalam menyentuh langit-langit lunak di dalam mulut. K. Contoh katanya cat. Berbeda dengan bunyi k tadi, bunyi g merupakan kebalikannya. Tidak kebalikan sih. Bunyi k tadi merupakan versi voicelessnya, sedangkan bunyi k ini merupakan versi voice-nya. Nah, meskipun sama-sama dari velar dan plosive, tapi dia termasuk dalam voice, itu bergetar. Contohnya go, pergi. Sekarang kita masuk ke bagian frikatif atau bunyi gesekan. Contoh yang pertama adalah bunyi f ini merupakan bunyi voiceless, di mana pita suara tidak bergetar dan masuk ke dalam labiodental. Kita masuk ke dalam frikatif atau geseran. Nah, contoh bunyi yang pertama adalah bunyi f ini termasuk ke dalam bunyi voiceless, di mana tidak membuat pita suara bergetar dan merupakan masuk ke dalam keluarga labiodental. Labiodental itu adalah ketika gigi bagian atas menyentuh menyentuh bibir bawah dan menimbulkan bunyi. Contoh kotaknya itu adalah di kata fan, kipas angin. Kebalikan dari bunyi tadi, bunyi ini memiliki getaran, sehingga dia masuk ke dalam kelas voice dan labiodental. Sama-sama labiodental, namun dia voice atau bergetar, dan termasuk dalam frikatif.
tergesekan. Kemudian dental, dental ini bunyi ini termasuk ke dalam voiceless, di mana dia tidak menimbulkan pita suara bergetar, tidak membuat pita suara bergetar, dan termasuk dalam dental, di mana gigi atas dan gigi bawah saling bertemu. Dan masih termasuk dalam frikatif. Contoh katanya ting, 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 ting. Kemudian selanjutnya ada bunyi z. Bunyi ini termasuk ke dalam bunyi voice karena menghasilkan getaran dan dental serta frikatif. Contohnya this. Tepatnya kata this. Bunyi selanjutnya adalah bunyi sini merupakan bunyi voiceless atau tidak bergetar, dan termasuk dalam alveolar, di mana lidah menyentuh gigi atas, langit-langit atas, gigi langit-langit atas, dan masuk ke dalam ranah frikatif. Contoh katanya sun. Bunyi selanjutnya ada bunyi ini termasuk ke dalam bunyi voiceless atau tidak bergetar karena tidak menimbulkan getaran di pita suara. Dia masuk ke dalam postaviolar, di mana lidah menyentuh langit-langit, menyentuh belakang gigi bagian gigi atas, dan masuk ke dalam ranah frikatif. Contoh katanya sheep, dan bunyi ini merupakan bunyi voice karena bergetar dan termasuk dalam alveolar frikatif. Contoh bunyinya contoh katanya zoo. Masih ada lagi bunyi sedikit tidak terdengar ya, apalagi dengan tidak terdengar jelas di kamera karena memang bunyinya tidak menghasilkan getaran dan termasuk ke dalam bunyi voiceless. Serta glottal itu adalah bunyi yang satu-satunya bunyi yang udaranya mengalir di antara mulut, tidak ada penghambat, tidak ada gesekan, tidak ada penghambat yang menghalangi, jadi kayak hilang. Contohnya head, bunyi head. Bunyi selanjutnya adalah bunyi z. Dia termasuk ke dalam bunyi voice dan postaviolar, bergabung dalam postaviolar serta frikatif. Contohnya vision. Kemudian bunyi berikutnya adalah bunyi z. Karena ini menimbulkan getaran, jadi dia termasuk ke dalam bunyi voice, postaviolar dan affricate. Contohnya jump. Kemudian berikutnya ada dalam pengelompokan affricate, yaitu paduan antara bunyi letup dan geser. Contoh simbol bunyinya seperti ini. Dia termasuk ke dalam bunyi voiceless, di mana tidak ada getaran suara yang terdengar dan masuk dalam postaviolar dan affricate. Contohnya chip. Selanjutnya kita masuk ke dalam bunyi nasal atau bunyi sengau. Yang pertama ada Dia termasuk dalam bunyi voice karena saya merasakan adanya getaran suara di tenggorokan saya dan bilabial karena bibir atas dan bibir bawah saling bertemu dan termasuk dalam nasal. Contoh katanya adalah map. Nah, sama seperti M, kita punya tapi dia bukan keluarga bilabial tapi keluarga alveolar dan termasuk dalam bunyi voice juga.
voice dan nasal. Contoh katanya no, no. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke dalam kelompok approximate. Approximate itu adalah ketika organ suara saling berdekatan tapi tidak sampai bergetar, menimbulkan getaran. Contohnya dia merupakan bunyi voice, alveolar lateral dan approximate. Contoh katanya leg, leg. Kemudian ada bunyi yang merupakan yang termasuk ke dalam bunyi voice, velar dan nasal juga. Sing, 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 sing. Bunyi selanjutnya ada bunyi ya. Dia termasuk ke dalam kelompok bunyi voice, platal dan approximax. Contoh katanya yes, yes. Kemudian kita punya red. Dia masuk dalam bunyi voice plus postaviolar dan approximax. Contoh katanya red. Oke, yang terakhir kita punya bunyi yang terakhir yaitu bunyi wah. Dia termasuk dalam bunyi voice dan labiovelar dan approximax. Contoh katanya wet. Itu dialah semua bunyi dalam bahasa Inggris. Dan totalnya ada 44 bunyi yang sudah berhasil saya jelaskan, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada dosen Sir Aswar sudah membimbing saya dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih.